Waspadalah. Kejahatan timbul bukan karena niat pelaku, tapi kejahatan timbul juga karena ada kesempatan. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit. Kita nanti tergoda dengan kemunafikan. Tergoda dengan kemunafikan. Kenapa? Karena dunia menawarkan banyak sekali hal yang indah. Begitu. Banyak hal yang indah. Tapi kalau orang mulai dan tidak munafik, aman. Aman itu. Kalau dia pun suami setia, tiap hari jalan tugas di mana-mana, ya itu dia akan jalan dalam kesetiaan. Biar dia ke Jakarta, tidur di satu hotel berbintang, spray dari Sutra, dia punya sarung bantal Sutra, semua dari Sutra, berbau harum, tapi dia tidak lupa sarung bantal di rumah yang mungkin bau ludah, bau keringat, tapi dia tahu betul. Dia tidak munafik. Betul. Dia tidak munafik. Karena apa? Banyak botong yang di muka nih malaikat juga kalah. Tapi di luar tuh aduh Tuhan ancur. Dan itu dia butuh sebuah pertobatan baru. Kalau tidak bermasalah. Saudara, bertahun-tahun kita diberitakan penderitaan Kristus itu sempurna bagi orang-orang yang dikasihinya. Karena itu kasihilah seorang dengan yang lain. Tapi data Polda NTT mengatakan hal yang sederhana. 80% kasus-kasus yang ditangani oleh Polda NTT kasus kekerasan dalam rumah tangga. Maka saya hampir tidak percaya dengan pepatah yang mengatakan tidak kenal tidak sayang. Kenal pasti sayang, belum tentu. Karena apa? Karena yang berpukul itu orang-orang yang baku kenal itu. Siapa yang tidak kenal ibu istri? Atau siapa yang tidak kenal suaminya? Jadi kalau sudah kenal, ya sayang. Tapi kalau kenal dan tidak sayang, lebih baik dia di Polda. Itu di masalah. Itu hal pertama. Waspadalah. Itu kalau kita kaitkan dengan pesan Bang Nabi. Waspadalah. Kejahatan timbul bukan karena niat pelaku, tapi kejahatan timbul juga karena ada kesempatan. Amin. Maka jangan cari-cari kesempatan juga. Ya, itu pertama, waspadalah. Kedua, kata ini diucapkan 3 kali. 2 pakai kata yang sama, yang 1 agak beda. Jangan takut. Jangan takut. Yang terakhir dia bilang jangan khawatir. Tapi persoalannya jangan takut terhadap apa? Jangan takut terhadap siapa? Itu menjadi pertanyaan yang penting. Mereka akan sendiri. Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Tapi Yesus bilang, jangan takut. Kemudian Yesus berikan kepada mereka beberapa penekanan. 1, jangan takut terhadap tekanan para penguasa Romawi yang sangat kejam waktu itu. Jangan takut. Tapi yakinkanlah dirimu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kamu. Waktu saya renungkan firman ini soal jangan takut, saya ingat beberapa tahun yang lalu ada sebuah peristiwa kecil. Sebenarnya sederhana saja, tapi saya ingin cerita. Beberapa angkutan kota, siang waktu makan siang, mereka makan di sekitar Oepura situ. Sopir semua di warung itu. Terus datang satu orang mabuk. Ini orang mabuk masuk, dia pegang satu supir pemuka, dia bilang begini, di dunia ini betul takut satu manusia, hanya Tuhan saya. Dia pegang satu lagi, di dunia ini betul takut orang, Tuhan saya. Di dunia ini betul takut orang. Ini supir semua takut dan diam-diam begini. Tapi yang mabuk ini makin berani, makin jago. Dia tidak tahu kalau di belakang dia ada seorang anggota tentara kalau tidak. Badan agak besar dan ada berdiri dan lihat-lihat dia. Ini mabuk terus. Di dunia ini saya tidak takut orang.
Tapi tanpa sadar dia injak kaki tentara ini. Waktu dia injak, dia pas mau bilang, di dunia ini bercentaku orang. Pas dia balik dia bilang, di dunia ini bercentaku orang. Hanya Tuhan saja in om ini. Saudara-saudara, bukan itu ketakutan yang Tuhan maksudkan. Bukan itu. Bukan karena hal yang tidak betul ini, lantas orang kemudian membangun ketakutan. Bukan. Tapi oleh karena sesuatu kebenaran, jangan takut. Jangan takut sekali lagi. Kenapa? Karena janji Tuhan, dia menyertai Anda. Dia menyertai engkau. Tidak usah takut. Bahkan ketika dihadapkan pada pengadilan-pengadilan, majelis-majelis para penguasa, tidak usah takut apa yang akan kamu katakan. Berulang-ulang kali saya katakan bahwa kalau kami pilih majelis di kampung, beberapa orang akan datang bilang, Bapak, kami ini orang tidak sekolah, Bapak. Betul sudah itu. Kalau tidak sekolah itu yang betul itu. Supaya tahu terbatas, tidak tahu mau ngomong apa. Dan Tuhan menolong Anda berkata-kata. Roh Kudus diberikan kesempatan untuk turut bekerja di situ. Jangan takut. Tapi berikanlah kesempatan. Tapi jangan takut ini juga tidak bisa dikaitkan dengan yang penting omong sembarang. Yang penting omong. Tidak. Tidak bisa yang penting omong. Ada satu anak SD, dia pulang dia cerita dia pun bapak. Tanya dia pun bapak. Bapak, kenapa bahasa Inggris itu tulis lain, dia pun baca lain, dia pun arti lain? Dia pun bapak bilang, maksud lo? Waktu dia bilang, maksud apa? Dia bilang maksudnya kalau tulis bilang book, baca buku, dia pun arti buku. Dia pun bapak bilang, oh sama-sama. Kalau tulis oe pura, baca oe bobo, dia pun arti oe sau. Ini memang asli asal omong Barani itu bukan berarti asal omong. Tapi benar-benar tahu. Bayangkan kalau dia jawab, dia pun anak tulis oe pura, baca oe bobo, dia pun arti oe sau. Hancur itu generasi penerus. Tidak bisa. Tidak bisa sama dengan asal omong. Bicaralah karena sebuah kebenaran. Sekarang, kalau ada seorang perempuan dewasa, seorang laki-laki dewasa, yang bukan suami istri, mereka ada di sebuah kamar tertentu. Kita tahu, apakah orang sanggup bicara dalam sebuah kebenaran? Tidak. Banyak yang menginterpretasi. Kenapa? Dong akan bilang begini. Siapa tahu dulu ada berdoa. Banyak orang tidak melihat, tapi banyak sekali mau bicara. Saksi itu orang yang melihat, mengalami, merasakan baru bicara. Tidak asal bilang, foto sama-sama tahu. Dan sampai dia yang biasa begitu dipiom orang. Itu juga bahaya itu. Saudara-saudara, kenapa Tuhan menciptakan manusia punya dua telinga, dua mata, tapi hanya satu mulut? Tidak dua mata, dua telinga, dua mulut, dan seterusnya. Ada banyak jawaban, tapi satu jawaban ini menarik. Dua mata supaya dia dua kali lihat, dua telinga supaya dua kali dengar, baru omong satu kali. Dengar ulang-ulang, lihat ulang-ulang, baru omong sekali. Tapi banyak orang yang sudah ada mata, sudah ada telinga, tapi mulut 7. Tidak pernah lihat, tidak pernah dengar, tapi bawa omong. Itu tuh orang yang suka tuduh-tuduh orang sembarang. Angkat tangan yang tukang tuduh orang. Tidak ada di sini. Semua pasti dua mata, dua telinga, dan satu mulut. Pastikan kebenaran. Dan kebenaran itu dilihat, dialami, dirasakan, baru bicara. Kalau tidak bisa. Saya melayani di satu tempat,
Saya tidak usah sebut itu 6 tempat, nanti tidak bagus. Satu saat saya mau datang ke Kupang, terus dia tanya saya. Ada seorang anak muda tanya, Pak Pendeta mau ke Kupang? Iya. Berapa lama nanti? 3 hari Bapak. Oh, baik. Bapak di Kupang tinggal di mana? Kita tinggal di Kelapa Lima situ. Oh, Kelapa Lima ya. Deka Baun toh Bapak. Saya mau bilang tidak juga, saya pikir kesian dia. Tapi saya mau bilang tidak juga. Ini orang ini, memang dia butuh melihat 2 kali, mendengar 2 kali, baru omong 1 kali. Itu yang Tuhan ciptakan manusia. Supaya jangan lebih banyak omong, tanpa melihat dan merasakan. Saksi, orang yang melihat, mengalami, merasakan, baru bicara. Berdasarkan itu jangan takut. Jangan takut. Biasa kita takut, dia kan tidak tahu apa-apa. Makanya dulu waktu ketika berkhotbah di sini saya bilang begini. Ketika saya mau bawa sejumlah anak muda ke Pulau Dana, Pulau Selatan di Sabu, datang beberapa nelayan. Pak Pendeta, di Pulau Dana itu, kita tidur di pantai, sadar kita sudah dalam laut. Kok? Iya, lu pernah pergi? Tidak. Karena dia mau jadi saksi. Tidak bisa. Itu dia tidak bisa mempertahankan apa. Jadilah saksi, melihat, mengalami, merasakan, baru bicara. Yang kedua, jangan takut terhadap pekabaran Injil yang akan terus meluas. Yesus menjaminkan itu. Banyak orang khawatir sekali bagaimana kekristenan bisa jalan, termasuk murid-murid. Apalagi Yesus nanti tidak ada bersama-sama. Yesus bilang tidak usah takut. Sebab tidak akan ada yang tersembunyi. Bahkan apa yang kamu bicara dalam gelap akan dikatakan di dalam terang. Bahkan apa yang kamu dengar hanya dari sebuah bisikan akan dibicarakan dari atas atap rumah dan didengar oleh semua orang. Tidak usah takut. Kenapa? Pekerjaan pekabaran Injil itu milik Tuhan. Kenapa kemudian ini menjadi bagian pemberitaan saya hari ini? Kita ada dalam sebuah negara di mana kekristenan tidak bisa berkembang dengan baik di daerah-daerah minor. Sulit. Tekanan begitu kuat. Tapi ini bukan terjadi hari ini. Jauh sebelum hari ini. Ketika kekristenan ada, tekanan itu ada. Sangat kuat. Bahkan lebih parah dari tekanan hari-hari ini. Tapi di dalam kekristenan kemudian muncullah kalimat ini. Makin dibakar, makin merambat. Kenapa? Itulah pekerjaan Tuhan. Tidak usah takut. Beberapa orang bilang kita perang bela Tuhan. Tidak boleh. Tuhan tidak perlu dibela. Dia bisa membela dirinya sendiri. Tidak ada orang berperang bagi Tuhan. Karena Tuhanlah yang berperang bagi kita. Kalau ada orang mau berperang, berperanglah bagi diri sendiri. Karena musuh yang paling besar tidak ada di luar sana. Musuh yang paling besar ada di dalam diri. Banyak orang sibuk urus orang lain, padahal urus diri sendiri tidak bisa. Lebih baik sibuk urus diri sendiri. Kenapa? Karena musuh yang terbesar ada di sini. Saya mendampingi banyak sekali persekutuan doa. Di Gemit ini ada kurang lebih 5.000. Datang beberapa hamba Tuhan, saya bilang kepada mereka begini. Setan ini kalau dengar kita usir dia, doa sekali dia langsung lari. Setan takut lihat kita pemuka. Apakah kita pemuka lebih jahat dari setan? Saya tidak tahu. Tapi belum pernah ada hamba Tuhan datang kepada saya bilang, Pak Pendeta, tolong berdoa kok kasih hilang ini setan kepala batu di bepo otak. Tidak. Setan yang di luar kita berusaha untuk singkirkan, tapi setan yang di dalam diri kita kasih makan dia subur, umum, bertambah besar dan terus berkembang. Ini masalah. Berperanglah bagi diri. Jangan berperang bagi Tuhan. Karena Tuhan mampu membela dirinya sendiri.